سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wabah, puji syukur kepada Allah sama-sama kita panjatkan yang telah memberikan kesempatan pada kita serta keluangan waktu bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah yang dilanjutkan nanti tarawih dan witir bersama-sama. Sedikit kami sampaikan mewakili dari BKM tentang perolehan infak pada malam ke-7 kemarin berjumlah 381.000. Kita berharap semoga infak yang kita peroleh pada malam-malam selanjutnya bisa menjadi berkah dan penyemangat kita. Kembali kita malam ini melaksanakan tarawih dengan imam dan penyampaian tausiah 15 menit oleh Ustadz Syarifuddin UJ serta bertindak sebagai Bilal Saudara Asmin Siregar dan muwaffaq kita Muhammad Yusuf Ray. Demikian kami sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wallahul hadi ila sawa'il amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikal ma'bud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, orang-orang tuaku, para alim ulama, para asatiz, cerdik pandai, bapak-bapak, serta ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang sama-sama hadirnya kita di sini semata-mata mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai tiada lagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala. Karena sampai saat ini Allah taala juga terus memberikan nikmat dan karunia, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Sehingga kita pada hari ini memasuki pada malam ke-8 bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala masih beri taufik kepada kita untuk sampai ke Syiratul Adha yang megah ini. Selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang hamba Allah yang sengaja Allah Ta'ala peruntukkan untuk kita umat akhir zaman ini untuk memberi peringatan serta kabar gembira tentang hari akhirat. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka insya Allah kelak di kehidupan yang sesungguhnya akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang abadan selama-lamanya. Tetapi barang siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ancaman Allah berupa nerakanya di neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya dimintakan untuk menyampaikan sedikit tausiah tentang makan dan minum saat berpuasa, ketika lupa saat berpuasa. Ini sebenarnya tadi diminta oleh sekretaris jangan lama-lama katanya. Jadi kalau menurut judul ini cuma 3 menit saya bilang. Iya kan? Jadi makan dan minum saat berpuasa atau saat lupa, iya kan? Nah, jadi ini ya nggak apa-apa. Tapi berhentikan makannya, jangan diteruskan. Nah, jadi kalau diminta itu udah selesai lah ini kan gitu kira. Nah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, yang mana puasa ini telah diwajibkan kepada kita, maka ada hal-hal yang dapat membatalkan amal ibadah puasa kita ini. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya ini, macam mana kalau makan dan minum saat berpuasa? Nah, hanya saja ketika kita makan itu kita dalam keadaan lupa, kan begitu. Nah, jadi ini kalau jawabnya, ya teruskan saja puasanya, bukan makannya diteruskan. Berhentikan makannya, teruskan puasanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh kita. Nah, terutama sekali mulut lah ya kan. Nah, mulut yaitu berupa makan dan minum. Nah, itu yang dimasukkan, ya kan. Kemudian dari rongga hidung kita, manakala melebihi daripada pangkal hidung ini, maka ini juga dapat membatalkan puasa. Kemudian rongga kubul dan dubur kita, nah ini nggak boleh juga, maka akan membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, adapun yang dapat membatalkan puasa kita adalah muntah dengan sengaja. Nah, jadi kalau muntah dengan sengaja biasa ini sorong-sorong itu, ya kan? Macam mana supaya muntah? Kenapa batal? Karena ketika kita muntah itu maka ada rasa. Biasanya ada asam itu, rasa asam. Nah, ada rasa sehingga membatalkan puasa kita. Kemudian yang berikutnya, ini bagi ibu-ibu ini, haid ataupun nifas. Nah, jadi ketika sedang berpuasa, kemudian datanglah tamunya, ya kan, bu haid itu, maka ketika itu juga puasa ibu menjadi batal. Jangan diteruskan puasanya, makan aja. Karena itu tamu istimewa, nah, yang bisa menghalalkan makan dan minum bagi ibu-ibu. Begitu juga nifas. Jadi jangan nanti, ini aku sedang berpuasa ini, ayo teruskan puasanya, jangan, rugi, ya kan, rugi. Karena kenapa? Sudah dihalalkan, sudah dibolehkan untuk berbuka puasa. Kemudian yang berikutnya jima, berkumpul, bersetubuh, suami istri di siang hari. Wah, ini udah pastilah batal, udahlah batal, ya kan, didenda pula, membayar kifarat. Nah, jadi ini bahayanya pengantin baru ini. Makanya diusahakan kalau bisa nikahkan anak itu jangan mau bulan puasa. Ya kan? Kadang kalah pula agama kita sama nafsu itu. Jadi sebaik-baiknya itu lepas bulan puasa, bulan Syawal masuk, Masya Allah. Ya kan? Nah, jadi apa kafarat ataupun apa kifarahnya ketika itu terjadi? Maka kifarahnya membebaskan budak atau hamba sahaya. Ketika kalau kita memiliki hamba sahaya, tapi sekarang nggak ada lagi tuh. Sekarang pembantu, ya kan, bukan hamba sahaya. Dan dia merdeka. Hamba sahaya ini zaman Nabi dan para sahabat masih ada. Nah, kemudian kalau tak ada itu, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, 60 hari atau 29 hari sebulan, 58 hari, 2 bulan lah berturut-turut. Jadi kalau tak telap kerja berat pula awak, ya kan?
Jadi nggak sangguplah puasa. Jadi kemudian bagaimana cara mengatasinya adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Jadi kalau kita kembalikan kepada 60 hari puasa tadi, berarti satu hari itu satu orang fakir miskin dibagi makan. Cuma nggak pula belas sekali-sekali sekaligus 60 orang. Jadi inilah kafarah yang diberikan kepada pelaku jima pada bulan Ramadan di siang hari. Kemudian yang berikutnya, gila. Orang gila ini batal puasanya. Artinya begini, mungkin ketika sahur dia masih sadar, masih sehat otaknya, akalnya. Namun di siang hari kumat gilanya. Ada juga itu. Penyakit gila itu yang bukan dia berkepanjangan ada juga. Jadi ketika penyakit itu datang walaupun sebentar, maka puasanya batal. Tidak dihitung puasa lagi dia. Kemudian mabuk atau pingsan sepanjang hari. Pingsan dia 1 hari penuh. Maka ini juga membatalkan puasa kita. Dan yang berikutnya adalah murtad. Kalau murtad ini bukan lagi puasanya batal ya kan? Syahadatnya pun batal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi bagaimana kalau kita memasukkan katakanlah makan ataupun minum di saat kita berpuasa? Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Kan begitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutim shaumahu. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu." Muttafaqun alaih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila kita makan atau seseorang makan minum dalam keadaan berpuasa, namun makan minumnya itu dia lupa kalau dia puasa. Kata Rasulullah SAW, "Falyutim saumahu," maka hendaklah sempurnakan aja puasanya itu. Dengan catatan, begitu dia makan, teringat kalau dia puasa, dia stop makannya. Jangan ditambah 1 suap lagi atau 1 teguk lagi. Nah, ini jadi batal puasanya. Begitu ingatan pertama ketika dia ingat dia puasa itu, maka seketika itu juga dihentikan makan ataupun minumnya. Falyutim saumahu, maka hendaklah ia sempurnakan daripada puasanya. Jadi bagaimana kalau sudah 3 piring? 3 piring pun nggak apa-apa. Tapi begitu ingat, berhenti. Jangan 3 piring tinggal sesuap lagi atau sepotong lagi. Ayo gantanglah, makankanlah. Ini nggak bisa. Ya kan? Terhitung puasanya menjadi batal. Jadi ini perlu. Ini biasanya ini kejadian pada awal-awal puasa ini, awal-awal Ramadan. Hari pertama ya kan, hari kedua ini udah jarang lah ini, tapi kadang-kadang ada juga. Udah hari ke-7 dan seterusnya ini kalau lupa juga ini nggak tahu lah jalan sana kan. Jadi begitulah jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian ada satu lagi, ketika berwudu kita, berwudu kan sebelum berwudu kan membasuh tangan, kemudian kita berkumur-kumur dari istimsa. Jadi istimsa memasukkan air ke hidung, Jadi makanya membasuh tangan, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung ini bukan rukun, sunnah dalam berwudu. Artinya sunnah ini nggak dibuat nggak apa-apa. Namun ketika kita puasa ini, kalau macam saya pribadi, ini kalau sudah sholat zuhur, sholat asar, maka ini tidak saya buat. Cuma membasuh tangan saja, kemudian langsung masuk rukun, yaitu membasuh muka. Karena kenapa? Khawatir ketika kumur-kumur nanti lewat dia tenggorokan. Jadi kalau kumur-kumur aja macam mana? Kumur-kumur ini makruh. Jadi kalau mencicipi makanan macam mana ibu-ibu yang masak?
mencicipi makanan, mencicipi di ujung lidah gini kan. Ini boleh, tapi yang saya baca kitab itu makruh pula hukumnya. Makruh ini dibenci. Bukan kalau dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan nggak berdosa, bukan gitu. Makruh ini artinya dibenci. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka istimsa ini membatalkan daripada puasa kita. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi yang menyatakan bahwasanya wa balighu fil istinsaqi illa an takuna shaiman. Memasukkan air ke dalam rongga hidung atau istimsa ini adalah membatalkan puasa. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu agar bagaimana puasa kita yang beberapa hari lagi ini hendaklah kita sempurnakan. Kalau selama ini mungkin kita istimsa, ya kan, maka bolehlah kita untuk mengamalkan bagaimana supaya istimsa ini ketika zuhur mengambil wudhu itu di siang hari itu tidak kita lakukan, untuk menjaga agar air tidak masuk ke dalam rongga kita, melewati pangkal hidung kita, ataupun mencicipi kumur-kumur melewati tenggorokan kita. Nah, ini dikhawatirkan. Jadi untuk menjaga itu maka lebih baik kita tidak lakukan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah sekilas tentang makan dan minum ketika lupa saat berpuasa. Jadi sempurnakan saja puasanya, sempurnakan sampai selesai. Namun ketika kita teringat, kemudian kita teruskan, kita makan sedikit saja, maka akan membatalkan puasa kita. Walaupun seberapa banyak sudah kita makan, itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi mungkin ini saja karena ibunda saudara kita jemaah di rumah yang ada di masjid ini juga ada yang berpulang ke rahmatullah pada hari ini. Jadi pesan tadi daripada sekretaris kita supaya agak dipercepat karena kita akan bertakziah lagi ke sana nanti. Jadi untuk itu saya sudahi dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.